seharusnya yang dikerjakan oleh orang Islam di bulan Ramadan. 3 hal yang dikhususkan di bulan Ramadan. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-qiyam wa huwa sunnah. Bangun malam itu adalah sunnah, adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ma'nahu, maknanya ayyaku melayali ramadana mutahajjidan bi sholatin nafli wal Qur'an. Maksudnya kita di bakon nang bulan Ramadan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak, dengan giat melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, ya tarawih termasuk ya. Wa mithlu dzalika hilaqudz dzikri wal ilm, dan melakukan hadiri majelis-majelis ilmu, hadiri perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Lakukan sesuatu yang mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, sesuatu yang mengingatkan kita untuk tidak melalaikan bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan kita perbanyak, maksudnya menghidupkan malam itu, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sesuatu menambah keimanannya kita, dengan sesuatu yang menambah dekatnya kita kepada Allah Ta'ala, dengan sesuatu yang membuat kita tidak rugi melalui malam-malam di bulan Ramadan. Nah, menghidupkan malam bulan Ramadan ini, begitu ditelok, maksudnya ada 3 tingkatan. Yang pertama, menghidupkan malam seluruhnya. Jadi mulai dari mari abuka kita sama sekali lo alakop apa kecuali hanya kebaikan sampai sobu badai kadik dia. Tapi emang lo bisa ada tingkatan yang kedua, yaitu menghidupkan separuhnya. Misalnya malam ariyah 10 jam, 5 jam kita digunakan untuk baca Quran, bi bajengah, bi apanya mana ngaji nah, bi segala macam. Lemak selain usahakan tidak diisi dengan sesuatu yang dapat menghilangkan pahala ibadah yang sudah kita lakukan di 5 jam sebelumnya. Maksudnya di 5 jam selebihnya gitu ya. Maksudnya bener baca Quran keng mareja arocek paharasanan. Baca Quran keng pas mareja alako sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Paling jangan digunakan untuk perkara yang menghapuskan ibadah-ibadah, menghapuskan pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Terus yang terakhir, tingkatan yang terakhir paling enje salat isya dan subuh berjamaah. Salat isya dan subuh berjamaah. Cek sampai tina akin ya. Area nang keterusan wa man shallal isya wal fajr jamaah faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadar. Barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, yang dia mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka dia telah memiliki porsi yang besar. Dia telah mengambil porsi yang besar dari menghidupkan malam di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena nang hadis Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan malam separuhnya. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan malam sekapina semalam kita alaku ibadah kapi. Jadi kita sholat isya berjamaah, ditambah lagi sholat subuhnya berjamaah juga, maka Allah Ta'ala akan hitung satu malam kita, selama semalam gelap kita dihitung telah menghidupkan malam itu dengan beribadah. Makanya eman. Jadi ada Allah Ta'ala ini melipat gandakan pahala kadang-kadang karena waktu. Kadang-kadang Allah Ta'ala melipatkan pahala juga karena tempat. Kadang-kadang Allah Ta'ala juga melipatkan pahala karena perbuatan. Contoh, Allah Ta'ala melipat gandakan pahala karena perbuatan. Orang abhajeng
bersiwak dengan tidak menggunakan siwak beda pahalanya, ya kan? Jadi kadang Allah Ta'ala melipat gandakan pahala melalui pekerjaan, melalui kelakuan. Orang yang asiwak bila asiwak lain. Kadang juga Allah Ta'ala termasuk boleh melipat gandakan pahala sebab kelakuan berjamaah ngahi puru ya. Sama-sama sholat isya, sama-sama sholat subuh, tapi yang satu berjamaah, yang satu tidak berjamaah, maka pahalanya beda. Lah bedek ya Allah Ta'ala kadang melipat gandakan pahala seseorang karena tempat. Kita abajeng neng dina, bi abajeng neng Masjidil Haram, neng Masjid Nabawi lain. Kita abajeng neng dina, bi abajeng neng Mekah lain. Kencer, ya. Jadi kadang Allah Ta'ala ini melipat gandakan pahala seseorang karena tempat kita beribadahnya, gitu. Lah kadang Allah Ta'ala melipat gandakan pahala seseorang karena waktunya. Tadi bulan Ramadan sekarang. Allah Ta'ala beri kita waktu, beri kita kesempatan 30 hari, ayo lakukanlah ibadah di situ, lakukanlah ibadah selama di waktu yang aku berikan selama 30 hari atau 29 hari itu, maka setiap pahala yang kau lakukan pasti akan aku lipat gandakan. Lemon double kita. Salah neng bulan Ramadan, ki berjamaah, ki asiwak, misal bene duhur bi asar ya. Ki asiwakan. Nah, itu dah pahalanya pasti berlipat ganda. Makanya neng bulan Ramadan cek sampai kita abajeng lo berjamaah. Engkau sering ngocak meskipun bener neng bulan Ramadan, jamaah cek sampai dinaki. Bahkan seandainya kita harus membayar seseorang untuk sholat berjamaah, bayar dah. Kita lo nyapok misalnya, lo nyapok berjamaah neng musola, akhirnya kita misalnya neng WC kayak tabu atau apa derem ya. Keluar dari WC anak-anak mereka bejeng kapi. Mare ada kita kada dihibi. Itu buakin enggak apa-apa meskipun kalian harus bayar asalkan kalian tidak meninggalkan sholat berjamaah. Engkau selalu pakai ngari ya. Asalkan kalian tidak meninggalkan sholat berjamaah. Maksudnya bayar itu kadi ayo apa bejeng pula dong kok sengkos apa aja. Diki melakine cilok bingkok men anu. Itu enggak apa-apa. Maksudnya mengeluarkan sedikit harta, mengeluarkan sedikit yang kita punya untuk mengejar pahala berjamaah itu nggak apa-apa. Maksudnya tetap nggak ada apa-apanya sesuatu yang kalian keluarkan untuk mengejar pahala berjamaah itu nggak ada apa-apanya. Bi tempeng bareng saya keluar bi kalian. Apa boleh neng lain apa boleh dalam bulan Ramadan cek sampai lo berjamaah. Bi lebih isya bi sopu ya. Selama 1 bulan isya bi sopu kalian cek sampai tobang dari berjamaah bilbi 10 terakhir. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu pada terjadi neng malam apa, tapi sangat lebih mungkin terjadi neng 10 terakhir. Lebih mungkin boleh neng malam-malam kencil. Jadi cek sampai kalian malam-malam di bulan Ramadan, terlebih lagi neng malam-malam 10 terakhir lo berjamaah isya bi sopu cek sampai telebet. Apa? Paling tidak mon kita tidak melakukan ibadah lebih neng malam bulan Ramadan, kita berjamaah isya berjamaah subuh itu sudah dihitung ibadah semalam penuh bi pangeran. Ya tapi kadi aja kena benepah. Oh ya udah wis, aku cukup bejeng isya berjamaah, bejeng subuh berjamaah, selebihnya ya wis kebeen mainan gitu. Tapi sayang eman ki mon kadi aja ya. Apanya mana kejar kemuliaan di bulan Ramadan, kejar ampunannya Allah Ta'ala di bulan Ramadan, kejar keridhoannya Allah Ta'ala di bulan Ramadan sekuat yang kalian bisa. Artinya lakukan sebisa kalian lakukan. Ceking cokop abri wiskah sambinala oleh. Jangan gitu. Di bulan Ramadan tidak begitu seharusnya. Ya. Neng bulan Ramadan seharusnya nggak gitu. Lakukan sesuatu sebisa mungkin kita kejar di bulan Ramadan, kejar. Apa? Karena bulan Ramadan akan berlalu dan kita tidak tahu tahun datang kita ada pak boleh apa enggak. Kok sering ngocak bulan Ramadan adalah penentu tolak ukur keadaan kita selama 11 bulan setelahnya. Jika baik bulan Ramadannya, maka akan baik 11 bulannya. Jika diterima ibadah di bulan Ramadan, maka akan mudah melakukan ibadah-ibadah yang lain di luar bulan Ramadan.
Ya. Jika kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, maka keluar dari bulan Ramadan kita akan diberi kemudahan untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan. Jadi eman nang bulan Ramadan ya, lebih berjamaah cangkik buruk. Cak sampai cak dan tek 10 terakhir. Mulai setia kalian lah wajibkan untuk diri kalian sendiri bulan Ramadan cak sampai bedebejeng selok berjamaah. Bulan Ramadan cek sampai bedebejeng kok selok ngakui siwak, kecuali memang sholat yang makruh kita ngakui siwak tadi ya, bejeng dohur, bejeng asar ya, asiwak di waktu-waktu tersebut. Adapun selebihnya wajibkan untuk diri kalian sendiri, engkok kotu abajang ngakui siwak, engkok kotu abajang berjamaah, engkok kotu lakukan kebaikan apa sih bisa kita kelakukan bulan Ramadan kok. Pahala yang berlipat ganda bisa kita dapatkan hanya dengan situng kelakuan kene selo ikresewi kita. Situng kelakuan kene lo leso make kelaku. Situng kelakuan kene kita make melihat bareng siwak, lo tegar bangkrut kena ya. Lo tegar 10.000. Eman. Jadi kelaku kita sudah dapat pahala dilipat gandakan sebab waktu, yaitu bulan Ramadan. Pasti dilipatkan lagi karena kita asiwagan, dilipatkan lagi karena kita berjamaah, dilipatkan lagi karena kita misalnya di shaf awal, dilipatkan lagi karena misalnya kita sholat di awal waktu. Maksudnya kebagusan akan berlipat-lipat ganda, kebagusan akan kualitasnya jadi lebih baik. Dan itu akan lebih besar kemungkinan untuk kita diterima di bulan Ramadan. Soalnya lebih banyak sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Ta'ala. Ngerti? Lebih banyak sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Ta'ala. Artinya lo itere menang situngah, lo itere menang situngah. Makanya malam-malam bulan Ramadan kita bikin dari jam segini sampai jam segini aku harus baca Quran. Dari kol syariah sampai kol syariah engkau kotu apa? Dari kol syariah sampai kol syariah engkau kotu ala ko apa? Dari kol syariah engkau kotu tedung, malai kol syariah engkau kotu jaga. Deki jaga engkau kotu termasuk kebaikan nolongin nang dapur masak, ya. Termasuk dari kebaikan kita apapun yang bisa kalian lakukan dari kebaikan lakukanlah di bulan Ramadan. Terus saya maksud dina menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kebaikan, tidak harus selalu membaca Al-Qur'an. Misalnya kita lesoh. Kula bene imam siapa yang khatam sehari 2 kali misalnya. Ya gak apa-apa, tapi paling tidak ketika kalian sedang istirahat tidak membaca Al-Qur'an, sebik bareng kalian mendapatkan kebaikan di situ. Kelaban awirit. Ya, kinun kok saano nang ada sebelum Kanjeng Nabi soro perbanyak dari 4 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Banyak kan dia. Jadi nengenang sambil awirit, nengenang sambil sholawat, nengenang sambil. Jangan biarkan detik-detik dari Ramadan kita, jangan biarkan waktu-waktu yang kita lalui di bulan Ramadan tidak ada apa-apa di dalamnya. Apalagi maksiat misalnya ya. Jangan biarkan malam-malam di bulan Ramadan, setiap waktu yang kita lalui di bulan Ramadan berlalu tanpa ada kebaikan yang kita dapatkan. Kayak ya makanya engkau mari membagikan niat-niat nang malam bulan Ramadan mangkata tarawih ya. Terus qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala aftarada shauma ramadan wa sanantu lakum qiyamah faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iftarada, mewajibkan shauma ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa sanantu lakum qiyamah, dan mensunnahkan untuk kalian bangun menghidupkan malam di bulan Ramadan. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan imanan, karena keimanan, dengan keimanan, wahtisaban dan wahtisaban wa yakinan, dengan keimanan, dengan keyakinan penuh keng karena ngamri ridwan Allah Ta'ala nang bulan Ramadan,
kana kafaratan lima madha. Maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Ta'ala bahkan sebagian ada yang mengatakan juga mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Jadi sebenarnya Kanjeng Nabi siapa si ceke malam bulan Ramadan, ceke malam kuah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kebaikan karena dia menginginkan keridhaan Ta'ala, karena keimanan ada di dalamnya, karena dia menginginkan pahala, karena dia ingin kedekatan dengan Allah Ta'ala, karena dia ingin penghapusan dosa misalnya kadihi puru, Allah Ta'ala akan menghapus semua dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang akan datang menurut bagian ya. Makanya kadi, jadi kalian mangkat atrawih artinya menghidupkan malam bulan Ramadan murni karena Allah Ta'ala, bener yang karena iya wis lah orang atrawih kapi masang kalau atrawih ya, bener yang karena ya wis lah orang ada harusan kapi masang kalau ada harus ya wis lo cering nak kana yang ngaji kapi masa ngodung tedung kamar kan lo nyaman kayak gitu. Maksudnya kita mendatangi tempat-tempat baik, kita melakukan kebaikan di malam bulan Ramadan murni karena ya Allah semakin bulan Ramadan kulit ro keridhaan ajunan, kulit ro pengampunan darimu, aku ingin kasih sayang darimu, aku ingin pembebasan dari neraka darimu, gitu aja. Niati nongkongku lakar, aku ingin menjadi orang yang lebih baik keluar dari bulan Ramadan. Aku ingin menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Aku ingin menjadi orang yang baik akhlaknya di bulan keluar dari bulan Ramadan. Aku ingin menjadi, niatin kayak gitu. Kita setiap mangkat dari langkar untuk atrawih, niati kadija selama ajalan. Engko ajalan keng karena ngamri ridhona pangeran. Aku berjalan mendekat, bukan hanya mendekat dak musalla, tapi aku mendekat kepada keridhaannya Allah Ta'ala. Aku mendekat aku berjalan menuju dak langkat, bukan hanya untuk salat biasa, tapi engkau untuk apangkibi pangeran. Artinya engkau untuk merayu Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosaku, merayu Allah Ta'ala untuk menerima doa-doaku gitu. Jadi kalian mulai dari mangkat lah pesadar ci engkau setiap mangkat bener keng ada apa-apa. Engkau keng terus pengaporan pangeran, engkau keng terus bulan Ramadan ini tidak terlewatkan sia-sia gitu ya. Bulan Ramadan engkau mangkat de langgar keng karena terus semak di Kanjeng Nabi, engkau ajalan sunat Kanjeng Nabi, di Kanjeng Nabi suruh berjamaah, kok langgar berjamaah, engkau bi Kanjeng Nabi suruh atrawih, engkau langgar atrawih, kok keng terus ridho nang Kanjeng Nabi, engkau terus mebunga Kanjeng Nabi. Itu kalau niatnya gitu, artinya memang dalam keadaan mengingin seperti itu, keng mangkat ada apa? Ya ayo terawih, ya udah yang lah kalau waktu terawih ya terawih ya. Itu akan beda yang kita dapatkan dengan mon kita enga arah pengkok mek mangkat, arah pengkok terawih, apa pengkok mek Quran, arah pengkok mek tuli je, arah pengkok mar sahur melo padahal kewajiban situ sopu, arah ya yang seperti itu dapatkan. Kan sebuna saya maksud dengan menghapus dosa tangkwa orang neng bulan Ramadan pergi apa terima kena ya. Ibadah-ibadahnya diterima. Hari kan sudah pasti keluar dari bulan Ramadan kita jaga. Pun ternyata terjatuh dalam kemaksiatan, mana menosah kita tidak maksum ya. Kalaupun nantinya kita terjatuh ke dalam maksiat, hari bi pangeran tulih petobat. Karena apa? Karena kita sudah dijaga. Karena kita sudah dijaga sebab bulan Ramadannya kita diterima puasanya. Bulan Ramadannya kita diterima tarawih. Nah, bulan Ramadan kita terima bajeng, bulan Ramadan kita terima sedekah. Ada ijia. Ya. Dadi maneman. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa lailah. Wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-lailah kullah. Sabuna Kanjeng Nabi, man shalla al-isya, barang siapa yang salat isya fi jamaah dengan berjamaah, faka'annama qama nisfa lailah, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan pahala menghidupkan separuh malam. Nah, cangkok malam ada ya. Seakan-akan dia apa aja isya berjamaah, dia sudah mendapatkan secara otomatis dia mendapatkan pahala menghidupkan separuh malam dengan beribadah, dengan berzikir, dengan sholat, dengan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla lailah kullah.
Jika dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, wa man shalla subha fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, fa ka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan pahala menghidupkan malam dengan ibadah seluruhnya. Jadi harus sepaket gitu ya, sholat subuh dan sholat isya berjamaah, isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka dia sudah dapat pahala menghidupkan malam seluruhnya dengan melakukan kebaikan, dengan beribadah. Artinya kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita dapat pahala pada semalam abajeng, semalam baca Quran, semalam zikir. Tamun kita lo abajeng isya berjamaah, kita lo abajeng subuh berjamaah, isya bi subuh nak tibi, lemah kita abajeng malam misalnya, lemah kita tahajud lah. Berapa jam sih kita mampu nah? Berapa jam kita mampu nah? Paling sejam, 2 jam, 3 jam paling full. Mon hosok kapi 3 jam. Ya kita dapat pahalanya ya segitu. Kita bangun berapa jam? Apa yang kita lakukan di situ? Taimon kita pejang isya, pejang subuh berjamaah. Kita sudah dapat pahala semalam bi kita episode. Makanya kok libalian cek sampai tinakin pejang berjamaah, lebih-lebih pejang isya bi subuh, karena ini pahalanya sangat sayang untuk dilewatkan. Sama-sama sholat 4 rakaat, sama-sama sholat 2 rakaat, tapi pahalanya beda. Lebih neng bulan Ramadan, lebih neng bulan Ramadan yang mana di selama 1 bulan ini semuanya berkemungkinan untuk terjadi Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini seluruh malamnya selama 30 hari atau 29 hari ini semuanya berpotensi Lailatul Qadar di situ. Keng, 10 terakhir itu lebih memungkinkan, lebih mungkin untuk terjadi Lailatul Qadar. Di malam-malam ganjil lebih mungkin lagi, tapi bukan tidak mungkin. Ternyata Lailatul Qadar ada di malam situng, malam 2, malam telok, malam 4. Itu bukan tidak mungkin. Makanya nang bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Maka di kita lakukan orang seci ngaji, dan kita memang sudah sudah terbiasa berjamaah nang pondok ya. Kita juga mudah untuk mencari teman berjamaah. Kita along-polong. Jangan hanya subuh dan isya, tapi semua sholat fardu yang kita kerjakan cek sampai lo berjamaah. Ya, semua sholat fardu yang kita kerjakan cek sampai lo berjamaah. Selain memang yang kita ketahui sejak dulu, selain memang sholat berjamaah ini pahalanya dilipat gandakan 27 lebih seperti beribadah 27 kali sholat fardu petolekor kali. Lebih daripada itu, sholat berjamaah akan mengubah hidupmu. Buktikan sendiri, sholat berjamaah akan mengubah hidupmu. Kok andik kanca alake, ternyata suaminya itu katakanlah gak soleh gitu ya, laki naria gelenon nyabu, laki naria nokol, padahal dia suaminya punya gaji yang cukup, punya gaji yang bisa dikatakan besar. Artinya untuk long molong abe umroh wake, abangun aroma itu bisa, tapi semua gajinya selalu dihabiskan untuk nyabu. Sekali nak atau bet sekecil ongat pole, kayak gitulah terus. Akhirnya tangkan cekla aja habis dak salah situng Syarifah, beri nasihat, beri amalan. Engkau minta situng dak beeng, maksudnya situng bareng kelaku bi beeng bi laki nah. Minta beeng dak laki nah. Cek minta apa boleh kecuali jah. Bajang lemak utuh berjamaah. Kayak laki seharusnya ada masjid. Tapi mon orang kadik gila apa boleh saya soro ke masjid, soro bajang alhamdulillah kan. Apa boleh saya soro ke masjid. Coba ajak laki na beeng molain setia sholat berjamaah, lemak waktu sholat berjamaah. Cek sampai lo berjamaah. Mungkin awalnya akan susah. Penta terus, ajak terus. Mungkin awalnya memang dia gak mau.
Tapi mun dibeng terus yacek kelaban ate beng si ongku arten lo pegel bang sing ngajak yang lakar lah. Aku benar-benar ingin memperbaiki rumah tanggaku gitu loh. Ajak terus. Akhirnya tangkan ceja cerita engkau ngajak tang laki sholat berjamaah. Itu tidak butuh waktu lama karena memang sebenarnya dia santre laki ya. Sebenarnya dia suaminya santre, artinya meskipun dia nyabu atau gimana, dia tetap sholat 5 waktu, cuman ya bolong-bolong, kadang lo apa aja nyaman orang teler, orang nyabu kan teler kena ya. Arya nggak butuh waktu lama, cukup 2 bulan bingkok ya cek, akhirnya dia lo ndak kadang wis apa aja nggak ada, wis pejang nggak ada, yang kok dikit sebudian, tapi sebenarnya lo apa taurin apa kak? Hanya cek enggak, maksudnya dia udah tahu karakter suaminya itu pemarah gitu kan. Jadi ya cek taurin mau pejang berjamaah, diking kok sebudian kimpon kula ada teh aja nah. Kimpon itu dia lakukan selama 2 bulan, akhirnya laki nah menunjukkan tanda-tanda ngerespon mau nabajeng ayo berjamaah. Awalnya mungkin hanya sholat maghrib bi isya, bitabit sobu bitabit sampai setahun ngajak, akhirnya suami istri ini istiqomah sholat berjamaah, kilo ke masjid laki nih ya, kilo ke masjid sholat berjamaah. Setiap abajang 5 waktu dia selalu berjamaah. Jadi mohon binen head abajang masjid. Kebetulan romana situng tanian di masjid. Akhirnya orang yang ngocak engkau molen apolong sampai tanganak kelas 4 SD, engkau baru setia tahu rasana andi laki. Benar-benar ya Allah ketika diria hubungan orang andi laki. Suaminya aoba 190 derajat. Memang perlahan-lahan perubahannya perlahan-lahan. Lo langsung celing jadi malaikat gitu enggak. Perubahannya itu perlahan-lahan. Sholat berjamaah karena memang benar kan. Mon orang bener sholat ya, mon orang etrema sholat ya. Hari oding pasti tentrem, oding pasti nyaman. Saya kok oding nyaman kok nggak melulu nggak selalu tentang uangnya banyak, enggak ya. Nyaman sama nosa odi mesti bercoba nah. Kanjeng Nabi penodi deh Rasulullah. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah, tapi dia masih ada yang membenci. Artinya mon sholat tepat, keadaan seperti apapun yang akan kita hadapi, artinya kita bi pangeran pelapang. Kita bi pangeran pengadep ke badan lo andi PC. Kita akan menjadi orang yang qanaah. Bi pangeran kita padep bi dalam keadaan soki, bi pangeran itu orang si asokor, orang si lambe, orang si abri manfaat kelaban ke soki nah. Bi pangeran kita beri keadaan bunga nah lo melopa ke pangeran. Bi pangeran kita beri keadaan ruwet beri coba nah gelak bener pas ya Allah kenapa begini. Dia hatinya selalu lapang. Kenapa? Sholatnya bener, sholatnya terima. Sedangkan orang sholat berjamaah gak ada ceritanya orang sholat berjamaah gak diterima sholatnya. Orang berjamaah sholatnya pasti diterima. Menoreng abajang ketibi beberapa syarat yang harus dipenuhi malai bajang yang terima. Iya kan? Kita sering ngajiri tuh hosok. Ya. Harus khusyuk, harus engkau abajang setiap bener Pak Allahu Akbar. Indomie kelak robing kok sabalim ya. Kok kading kelak kadek dua mana telur agak gitu. Bajang ketibi sekadik jak lo terima bajang. Tapi mau sholat berjamaah itu sudah pasti diterima. Orang melek kacang cabut dari tanahnya cekak. Iya, tanahnya cekak. Tapi noro beli. Iya kan? Noro beli. Tapi mau orang melek tanah, ada cerita orang melek tanah sebuah arbu gak ada. Kecuali tanah ajaib atau iya tanah apa penyembuh apa gitu ya. Tanah kas-rakas belinya kan nggak mungkin. Tapi mon orang melek kacang tanah noro lo pagi tak bade nang pasar ki melihat tanah pada kisah tak kok noro ke rumah nggak ada. Pasti weki babi cang-kacang mage beli kira dalam weki babi beli kira. Beli kira. Begitu juga orang berjamaah. Apa jang ketibi siapa kita? Sholat seperti apa yang akan kita persembahkan ke hadapannya Allah Ta'ala? Cereng Allahu Akbar kita kelupain, apa saya bocek yang lepolan hafal. Moro-moro assalamualaikum loh, kok udah selesai gitu ya. Jadi pun kita sholat berjamaah,
kita nebeng de orang-orang sehosok orang sholat berjamaah ini, ketika ada berdekompolan berjamaah yang Allah Ta'ala lihat hati si imam. Iya, atene imam jeling mon hosok lo usah jeling selain etre makapi. Makanya orang milih imam soro tengah teh jak pakor bedo orang yang sotok jadi imam, bedo orang yang sotok jadi imam ya. Tapi mon ternyata ketika Allah Ta'ala melihat hatinya imam tepak keselok hosok, Allah Ta'ala akan melihat orang-orang yang di saf awal. Orang-orang yang di saf awal bi Allah Ta'ala jeling mon bade sitong pengen sehosok etre makapi termasuk imam. Saf awal ada sehosok, kedua ketelok terus sampai selanggar ada hosok. Pakune etre makapi bi pengen. Pakune etre mabajengah sebab along polong akhlet. Iya, sebab along polong tadi cek rogin na kena. Cek rogin na orang abajang ketibi. Makanya kok sering ngocak, meskipun kalian harus membayar, kalian tetap harus sholat berjamaah. Makanya dia bener Kak Ubed, engkau selalu si paling engak sampai situ. Kak Ubed kan lembek tahun 2005 awal kayaknya, apa 2004 akhir. Kak Ubed Arem ya, Darul Mustafa dan Umar. Pada saat itu Darul Mustafa gak seterkenal sekarang. Guna Kak Ubed lembek Mas Darul Mustafa. Habib Ki Kempang, sudah kan melarat kena ya. Habib Umar sibuk Ki Kempang apa Habib Umar Kempang. Engkau dak ngereng maju Umar, Habib Umar tepak bahas sholat jamaah. Coba Habib Umar pareh beeng pe istiqomah jamaah nyapok takbiratul ihram bareng imam, kebudina beeng lo kerah lo abajang berjamaah. Itu lo kerah jang berjamaah. Bang mesti barang lo nyaman abajang tibi. Karena 10 hari sudah kamu biasa berjamaah takbiratul imam. Nah kok selalu kayak sampai berjamaah, sampai berjamaah. Sekiloan di bekal, mau nyari bekal, tanya Aki. Ya. Bang sopo apa jangkol berempah. Bang berjamaah apa enggak? Cak udah orang Ustadz Anoro. Cak ino cak ngocak pola si Ustadz apa jangan berjamaah, banyak Ustadz lah apa jangan berjamaah ya. Banyak Ustadz lah apa jangan berjamaah. Makanya mau nyari bekal, nyari mantok. Mon istiqomah berjamaah, wis langsung sikat lo sahabat ibu. Langsung. Itu sudah bisa dipastikan orang sholat. Karena apa? Orang sholat berjamaah itu pasti diterima sholatnya. Sedangkan orang yang sholatnya diterima, sudah pasti hidupnya, jalan hidupnya ya kayak gitu. Memang tidak menjanjikan akan kaya, memang tidak menjanjikan akan menjadi apa orang yang terkenal atau gimana. Sudah pasti orang seistiqomah berjamaah, sahabat neng dim abain, dia akan hatinya selalu lapang, hatinya selalu menjadi hati ridhoin lah bi pangeran intinya. Kadiji. Ya, berjamaah cek sampai bulan Ramadan cek sampai berjamaah. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah faqad akhadha bihadhihi min lailatil ghadi. Barang siapa isya berjamaah, dia telah mengambilian Lailatul Lailatul. Ya, mungkin berhubungan dia gila salat isya kita sudah dihitung pahala melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Bilbi sampai sopuna, ya, bilbi sampai sopuna. Jadi cak segi burung abajang isya berjamaah isya to, kita dapat pahalanya separuh malam. Mun bi sopuna kita udah pahala beribadah seluruh malam kita dihitung ibadah dek pangeran. Bilbi mon sopuna sampung dek bajang isyraq atau bajang duha. Karena demun ngaji abajang duha berjamaah, kemudian dia tidak pindah dari tempat sholatnya, maksudnya tidak keluar dari musallana ya, dari langkara sampai matahari omber, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia sudah mendapatkan pahala seperti orang haji sempurna, seperti orang haji sempurna. Makanya eman kesempatan kadiri ya, cek sampai ke bayi tedung, mau nang pondok insyaallah lo tedung, kak tapi kalian nang pondok ada telur areh, mau ada roman tedung, yang sopu, apa nyaman, baca Quran kayak apa sesuatu syafaat
agabean kalian lot edu. Pahala yang kayak gini sebesar ini kita lewatkan di bulan Ramadan kan sayang gitu loh. Pas terus baru aja Ustazah Halimah ngupload ya. Apanya mana? Kan mau neng tarim Haria mari hojang sopu awirit sopu biasa nah. Pas daras Habib kan. Biasanya Habib morok. Habib mau ceketap lah. Morok deki sampai waktu duha sampai isyraq baru Habib selesai kita sholat biasanya kayak gitu. Makanya karena Dabuna Habib Umar biasanya Allah Ta'ala memberikan pembebasan dari api neraka di hari-hari bulan Ramadan itu pada waktu terbitnya matahari. Faham maksudnya? Allah Ta'ala itu biasanya kebanyakan pembebasan dari api neraka yang Allah bagikan. Kebanyakan pembebasan dari api neraka yang Allah Ta'ala bagikan di bulan Ramadan, di hari-hari di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala berikan pada waktu matahari terbit. Makanya usahakan matahari terbit kita dalam keadaan lalai. Usahakan matahari terbit kita dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala. Matahari terbit kita bukan dalam keadaan pok nompok il, ya. Makanya cek edu. Kalau baca Quran apa kayak gitu, baca kayak apa gitu, ini yang manfaat gitu ya. Karena kebanyakan Allah Ta'ala biasa beri pembebasan dari api itu di fajar. Makanya kan malam dari Ramadan, malam dari bulan Allah Ta'ala mengubah nasib para ahli neraka diganti nasib semalam berapa juta orang gitu. Malam. Mungkin itu pembagiannya keringan waktu matahari terbit ya. Ya mau lemah lalai lo bi pangeran mesti lalai ininya apa pusop pun. Tadi aja ya. Perhatikan itu. Pas boleh orang tedung sebelum matahari omber kena ekruwet sehari ongku. Apa boleh lo nyapok sebu ya. Buktikan sendiri engkau selalu wallahu a'lam. Mungkin saja dukung karena tang mindset sudah settingnya kayak gitu ya. Mon lo nyapok sebu make lo dosa. Betul kan nyapok sebu selok dosa kan? Nyapok sebu selok dosa ya. Kadi tedung kita kebobos lo ngiding sekali alarm lema ada. Lo ejep, lo masuk ke alam mimpi, lo masuk mbak tok-tokan lo masuk kita. Sholat sampai lo ngiding sekali bener keng. Iya Pak tedung boleh. Kela lo ngiding sekali bede. Kadija aja kan lo apa lo dosa. Pangeci tem rokol beluk misalnya. Lo dosa. Memang lo dosa. Keng. Mesti sehari sompak. Lo nyapok subuh kadang memang bener-bener lemah lesoh dari Sumenep sumpamane ya. Dateng kol telo tedung tebebas sampai subuh sampai kol beluk. Ari kejagana kan lo dosa kena. Keng kok selalu norain mesti ruwet bede bareng pegel apa sehari. Dan berjamaah ini bukan hanya dalam sholat, berjamaah dalam hal apapun, kebaikan apapun, jika dilakukan secara berjamaah, maka pahalanya pasti akan lebih besar, termasuk membaca Al-Quran. Termasuk membaca Al-Quran. Keng bukan berarti kalian hanya andi bacaan Quran sering bareng tok. Soalnya kan nggak mungkin baca Quran reng bareng setiap waktu kan. Andi baca bareng, andi menunggu bulan Ramadan kadi setia, andi Quran bibi hari gitu Pak. Karena apapun yang bersama-sama itu pasti lebih barokah. Kebersamaannya itu yang barokah. Kebersamaan yang dihit lebih aja. Berjamaah kena diumpamakan pada bi mon kita ngaji fikih ya, kita ngaji fikih. Beda aing kan berdua ya. Aing banyak, aing sekone. Ya kan? Air banyak, air sedikit. Beda aing dapat dukola, aing lo dapat dukola. Ya kan? Aing secadeng lo dapat lah. Tepain najis pun lo najis, ya kan? Tapi banyak air pain najis selama lo aupe takut ceh. Le aing misalnya selangker. Kita seponduk, neku aing segelas. Dan masing-masingnya keneng najis, tapi lo aupe. Lo bisa eno. Lo bisa kebayudu. Kenapa? Najis. Meskipun rasa, bau, robena pakun lo aupe, dia tetap najis. Caranya terasa cia ada remah, pepolong dari situ. Kor lo aupe ya. Ya kan? Pepolong dari situ, sabar ning jedeng, depak dukola, soceh. Berjamaah kayak gitu.
kita sholat menghadap Allah Ta'ala, membawa kotoran-kotoran di dalam hati kita. Lo itu yang membajeng di pengiran. Soalnya mau hati kotor, lo bisa hosok sabajeng. Tapi karena kita jadi satu, polong nang dalam situng jeding, akhirnya kotoran-kotoran tadi elang, jadi soceh, terima kasih di pengiran. Gitu. Bukan melihat per orangnya, tapi Allah Ta'ala melihat kumpulannya. Kayak gitu. Eman ya, berjamaah sampai apanya mana kita lewatkan. Deki mon lake di lake nah lakin ke masjid tapi sih sebenarnya ya reng lake bila betangkan di masjid soro masjid cek pah yang bikulun apa cek ya kita cari teman berjamaah yang lain. Terus fa in shallat tarawih bi ta'annin izdada ajran wa kullama izdada amalan izdada ajran. Sholat tarawih akan menambahkan pahalanya, menambahkan kebaikan, akan berpula pahala. Tarawih akan menambah pahala kita dalam malam-malam bulan Ramadan. Siapa yang bermalamnya akan berpahalanya. Tena berarti kalian dengar tadi, kemudian kalian ya wis ngolah bajeng tarawih, jareng kok isang le berjamaah, sopuna berjamaah. Berarti kok kan lepas debi abajeng semalam apa ada nabi seko yang dekat pimeran. Enggak usah capek-capek tarawih gitu ya. Bukan berarti seperti itu. Artinya kayak hadis bikit diambil sebagai sehat agar kita tidak meninggalkan berjamaah. Kita ambil hadis diambil malah kita mama mau tarawih. Binatang banyak. Ya mondeng kalau usaha terusan. Dan kok gitu? Karena wa kullu amal izdada. Setiap bertambah amalnya pasti bertambah pahalanya. Semakin banyak yang kita persen kepada Allah, semakin besar kemungkinan diterima karena makin banyak kan, ya kan? Semakin banyak oh Pak kenceria terima bede kencerima bede ya kenceria lo terima bede kenceria kayak gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajru gadri abika dawuh Rasul pamu tergantung kadar kelelahanmu pahala tergantung kadar kelelahanmu. Semakin beribadah kita semakin lelah, ketika semakin lelah berat pahala kita semakin banyak tadi aja ya. Karena apanya mana males bade sajian raja kencer kan ya Allah pakun maksud itu kalau ibadah dapat aja ngaji sengkana. Jadi orang-orang pemalas bersyukurlah kali pahala kalian tambah banyak. Mon males elaben ya males elaben dia ada kena kajian. Jadi wahai para pelas bersyukurlah kalian jika bisa merasa malas. Tidak potong jika kalian bisa rasa malasnya. Karena ajru kedri ta'akah pahalamu semakin susah melakukan maka semakin besar pahalanya. Termasuk orang pesek sabu kadu polbu kare belum po andi orang andi saya ketemu asedek bola ibu cerer aja andi saya sedekah 2.000. Kenapa? Iya bain berapa persen yang disedekahkan gitu kan? Satunya persen. Orang kabun apa beri. Ya lo eman karena emang uangnya banyak. Saya bagi kurba lakaran. Beda orang lu andi apa saking dia sedekah sampai long molong sampai itu pahalanya lebih meskipun mungkin lebih sedikit. Kenapa? Lebih banyak sesuatu yang mereka perjuangkan, ya. Lebih banyak sesuatu yang mereka sebenarnya ini eman sih kayak ya udahlah. Termasuk misalnya kita kaya raya, pas kita andi lampi. Kita eman deh ya. Bi kita ngelatih rasa cereng kita isi kakin aja kencer lampi kalau saya bagi jalan. Nah, yang menjelas semakin besar perjuangan dalam ibadah, semakin besar pahala yang akan dapatkan kadik re. Tapi nang bulan Ramadan, perban kita melawan rasa kita toroen, rasa malas saya kira senang abe mager hempas gitu ya. Mager tapi buang bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan atau karbi rasa malas. Kita keluar dari bulan Ramadan, kita sudah terbiasa apanya mana lo noroin rasa malas kadija. Semoga bulan Ramadan kita bi pangerane terima kapi jadi orang saya sepora tusana jadi orang saya bebaskan dari api neraka. Al-Fatihah.